Kabar mengejutkan, Voice of Baceprot batal jadi guest star konser The Who di Amerika Serikat. The Tillman Brothers, band tertua di Indonesia, gabungkan keroncong dan rock jadi inspirasi The Beatles. Dapat kejutan anniversary pernikahan dari Prabowo. Raffi dan Nagita balas ucapan selamat ultah ke Ketum Gerindra. Bocoran info, meski bersaing dengan Haaland dan Mbappe, Messi OTW raih Ballon d'Or ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Action kan? Action. Sobat Pop News, mohon maaf, Popspot baru hadir kembali di layar kaca Anda. Setelah 2 minggu kami harus berkontemplasi karena masalah teknis di channel YouTube kami. Tapi hari ini kami kembali hadir dengan semangat baru. Kita awali berita Popspot minggu ini dengan kabar buruk dari band metal Voice of Baceprot. Batal jadi guest star konser The Who di Amerika Serikat. Pembatalan tersebut tidak dijelaskan secara detail apa penyebabnya. Namun, VOB benar-benar berharap bisa bertemu dan tampil bersama dalam waktu dekat nanti. Semangat ya VOB! Rencana Voice of Baceprot kembali tur di Amerika Serikat batal. Sebelumnya, band yang beranggotakan Marshall, Siti, dan Widini akan kembali ke Amerika Serikat Oktober ini. Mereka didaulat menjadi guest star konser band metal Mongolia, The Who, bertajuk Warrior Souls. Sebelumnya, pada Agustus, VOB sukses menggelar American Retas Tour 2023 di 9 kota di Amerika Serikat. Padahal, sebelumnya VOB sempat mengumumkan melalui akun Instagramnya akan tampil dalam konser tersebut. Namun setelah beberapa hari kemudian, band asal Garut itu kini batal tampil. Pengumuman tersebut dinyatakan sendiri oleh VOB melalui akun Instagram resminya pada Rabu 4 Oktober. Meski tidak dijelaskan alasan pembatalan, VOB menyatakan rasa terima kasihnya karena sempat dipercaya menjadi tamu spesial dari tur band asal Mongolia itu. Di berita kedua ini nih, ada informasi yang menarik. Sobat Pop News, ternyata ada band rock and roll tertua di Indonesia.
Namanya band The Tillman Brothers. Band ini terkenal di Eropa, terutama Belanda sekitar tahun 1950-an sebagai salah satu grup musik rock yang unik. Berikut informasi selengkapnya. Jangan ngaku pecinta musik setia tanah air bila tak mengetahui band tertua di Indonesia. Ya, The Tillman Brothers merupakan grup band pertama di Indonesia. Mungkin terdengar asing di telinga, The Tillman Brothers mengusung musik rock and roll. Jangan salah, The Tillman Brothers lebih terkenal di Eropa, terutama Belanda sekitar tahun 1950-an sebagai salah satu grup musik rock yang unik. Simak informasi mengenai The Tillman Brothers. Blasteran Indonesia dan Jerman. The Tillman Brothers terdiri dari Andy Tillman, Reggie Tillman, Ponton Tillman, dan Lolo Tillman. Mereka merupakan anak dari pasangan Herman Dirk Tillman dan Flora Laurentins Hans. Ayahnya seorang tentara Kenil asal Manado, sedangkan ibunya adalah wanita berdarah Indonesia dan Jerman yang lahir di Madiun. Seperti kedua orang tuanya, The Tillman Brothers juga lahir dan tumbuh di Indonesia. Namun pada tahun 1957, keluarga-keluarga Belanda banyak yang dideportasi keluar dari Indonesia. Kejadian ini membuat keluarga Tillman juga ikut pindah dari Indonesia. Atraksi liar. Di Belanda, karir bermusik Tillman bersaudara semakin cemerlang. Mereka banyak tampil dalam acara dari panggung ke panggung hingga ke televisi. Hal yang membuat nama mereka melejit adalah atraksi di sela memainkan instrumen yang terbilang liar dan atraktif. Selain memainkan gitar dengan kaki atau mulut, atraksi Lolo Tillman yang suka menabuh drum set sambil berkeliling juga mendapat banyak perhatian. Jadi tamu Soekarno. Pada tahun 1949, The Tillman Brothers masih menggunakan nama The Timor Ritme Brothers. Pada tahun tersebut pula mereka belum dideportasi ke Belanda. Saat itu, Presiden Soekarno mengundang mereka untuk tampil di Istana Negara sebagai tamu dalam acara merayakan kemerdekaan. Gabungkan keroncong dan rock jadi Indorok. Kepindahan The Tillman Brothers ke Belanda menjadikan mereka salah satu pionir musik rock and roll di Eropa. Bersumber dari paduan musik Indonesia dan musik Eropa, mereka menggabungkan keroncong dengan rock hingga kemudian dikenal dengan nama Indorok. Jadi inspirasi The Beatles. The Tillman Brothers pernah ramai diberitakan karena beredar sebuah foto John Lennon dan Paul McCartney terlihat menonton aksi The Tillman Brothers di Hamburg. Hal itu memunculkan dugaan bahwa The Tillman Brothers merupakan inspirasi lahirnya band asal Liverpool tersebut. Namun hal itu dibantah oleh beberapa pihak. Mereka menyebut bahwa foto yang beredar adalah hasil editing. Pendapat lain mengatakan jika John dan Paul memang berada di tempat itu. Namun mereka bukan hanya melihat The Tillman Brothers saja, melainkan banyak juga musisi yang tampil di acara tersebut. Dengan kata lain, The Tillman Brothers bukanlah inspirasi dari The Beatles. Duluan terkenal dari The Beatles. Setelah tahun 1957, The Tillman Brothers sudah melanglang buana bermusik di Belanda dan Eropa. Sementara The Beatles baru dibentuk oleh John Lennon masih dengan nama The Quarrymen. Dapat disimpulkan bahwa The Tillman Brothers lebih dulu terkenal sebelum nama The Beatles melejit. Semua anggota The Tillman Brothers telah tutup usia. Anggota terakhir yang wafat adalah Reggie Tillman. Ia menghembuskan napas terakhir 3 tahun setelah berpulangnya Andy Tillman. Sebagai orang Indonesia, kita harus berbangga karena band asal Indonesia yaitu The Tillman Brothers pernah mendahului band sekelas The Beatles.
Di berita ketiga ini nih, kayaknya so sweet banget nih. Seorang pejabat penting di Indonesia bernama Prabowo Subianto memberi kejutan di hari anniversary pernikahan artis Raffi Ahmad dan Nagita. Duh, jadi kepengen dikasih kejutan di anniversary pernikahan sama abang. Tapi kapan ya? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak menyangka di video call Prabowo Subianto di momen sakral mereka. Ya, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan anniversary pernikahan yang ke-9 pada hari ini Selasa 17 Oktober 2023. Di momen anniversary pernikahannya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mendapatkan kejutan spesial dari bakal calon presiden Prabowo Subianto. Kejutan tersebut berupa momen video call bersama yang dinilai cukup mendadak oleh Raffi dan Nagita. Momen ngobrol Raffi dan Nagita dengan Prabowo terekam dalam video yang diunggah di akun pribadinya @raffinagita1717. Orang tua dari Rafathar dan Rayanza kala itu tengah berganti kostum busana pengantin adat Yogyakarta untuk bernostalgia di momen pernikahannya dulu. Lalu Raffi yang kala itu memegang ponsel meminta kepada seseorang agar disambungkan dengan Prabowo. Ketika wajah Prabowo muncul di layar ponselnya, Raffi yang sempat kaget langsung memberikan sopan hangat kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu. Terlebih pasangan yang dijuluki Rans ini sekaligus memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-72 kepada Prabowo. Waduh, Pak, Pak, selamat ulang tahun. terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo yang ke-72 tahun saya sama istri. Kebetulan juga lagi anniversary Pak, lagi mau nostalgia nih Pak. Tak mau kalah, Prabowo juga memberikan ucapan selamat atas ulang tahun pernikahan Raffi dan Nagita. Dan juga ya, ucapkan selamat ya. Dalam video call ini, Raffi tak lupa memberikan doa-doa baiknya. Ayah dua anak ini berharap supaya keinginan Prabowo yang belum terpenuhi bisa segera tercapai. Terima kasih banyak, Pak Pak. Prabowo, sehat selalu, panjang umur, bahagia terus. Thank you, Mas Nunun. Terima kasih. Sukses, bahagia lahir batin dunia akhirat. Doa dari saya, semoga Sukses. cita-cita yang belum tercapai, tahun ini tercapai Pak, amin. Amin. Mengucapkan terima kasih atas doa yang diberikan, Prabowo sekaligus meminta maaf belum sempat memenuhi undangan sang presenter kondang itu. Terima kasih. Saya belum sempat ya memenuhi undangan kalian. Iya Pak. Nanti aja pas Bapak ngasih book. Waduh, kita kalau Bapak ke rumah sih siap Pak, kita senang banget. Iya dong, kapan lagi? Sementara dalam caption, Raffi menyebut momen ngobrol singkat dengan Prabowo lewat video call itu sebagai kejutan dadakan baginya di momen ulang tahun pernikahannya. Raffi mengaku kaget bisa berbincang-bincang singkat sekaligus bisa memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.
Ballon d'Or 2023 baru akan diumumkan pada 30 Oktober mendatang. Namun desas-desus yang muncul di permukaan, abang gue, Kang Lionel Messi, sepertinya yang akan menjadi pemenangnya. Meski talenta muda seperti Haaland dan Mbappe juga menjadi kandidat pemenang, tapi aku tetap dukung Mas Messi. Lionel Messi masih menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Meskipun saat ini kapten timnas Argentina itu hanya bermain di Liga Amerika Serikat bersama Inter Miami. Diketahui Ballon d'Or 2023 baru akan diumumkan pada 30 Oktober mendatang. Namun pemain yang akan memenangkan gelar Ballon d'Or 2023 dilaporkan bocor. Lionel Messi bakal jadi pemenangnya. Sejauh ini, pihak Ballon d'Or baru merilis daftar 30 besar kandidat peraih gelar. Lionel Messi masuk dalam daftar peraih gelar tersebut. Namun bintang Inter Miami itu ada dalam 30 besar kandidat Ballon d'Or. Selain Messi, beberapa nama populer lain juga masuk dalam daftar 30 besar peraih gelar Ballon d'Or. Erling Haaland dan Kylian Mbappe diyakini bakal jadi pesaing bagi La Pulga. Messi masih layak? Ada banyak perdebatan soal siapa yang bakal memenangkan Ballon d'Or 2023. Erling Haaland tampil luar biasa. Pemain 22 tahun mencetak 52 gol bersama Manchester City dan meraih treble pada musim 2022-2023 lalu. Kylian Mbappe juga tampil sangat bagus pada level klub maupun negara. Mbappe mencetak banyak gol bersama PSG. Mbappe juga meledak dan membawa Prancis ke final Piala Dunia 2022 lalu. Namun dikutip dari Sport, dua nama tersebut bukanlah pemenang Ballon d'Or 2023. Lionel Messi lah yang bakal memenangkan gelar Ballon d'Or. Lionel Messi tampil bagus bersama PSG pada musim 2022-2023 lalu. Namun capaian paling besar La Pulga terjadi di Piala Dunia 2022 Qatar. Messi tampil heroik pada laga final dan membawa Argentina menjadi juara. OTW gelar ke-8. Ballon d'Or 2023 bakal menjadi gelar spesial bagi Lionel Messi. Sebab ini bakal menjadi gelar ke-8 bagi mantan pemain Barcelona itu. Capaian Messi bakal sangat sulit disamai oleh pemain lainnya. Selain itu, Messi juga akan mencatat rekor baru. Messi akan menjadi pemain yang berbasis di luar Eropa pertama yang meraih Ballon d'Or 2023. Messi saat ini tercatat sebagai pemain Inter Miami, klub yang berada di Amerika Serikat.
Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan. Oke.